Yang saya hormati Pak Kabak, Pak Kabat SDM, rekan-rekan Kasat Kabak, rekan-rekan perwira. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan wartawan yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh berada di depan lobi Polres Banten Timur dalam rangka press release kinerja Polres Banten tahun 2022, di mana kita awali dengan situasi Kamtibmas. Terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah kita, perbandingan Kamtibmas tahun 2021-2022 cenderung naik, mulai dari jumlah tindak pidana mengalami kenaikan. Tahun 2021 sejumlah 75 jumlah tindak pidana, namun di tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah tindak pidana dan 75 menjadi 109 jumlah tindak pidana. Untuk penyelesaian pun juga cenderung mengalami kenaikan dari 62 ke 83 tahun 2022. Untuk risiko tetap mengalami kenaikan dari 85% menjadi 124%. Nah, ini persentase penyelesaian tindak pidana mengalami penurunan dari 82% turun ke 76%. Untuk perbandingan tindak pidana jenis tindak pidana tahun 2021-2022, ini kasus-kasus yang mengalami kenaikan ini curang. Dengan pemberatan ini dari 4 kasus tahun 2021 itu mengalami peningkatan atau kenaikan pada tahun 2022 sejumlah 13 kasus. Selanjutnya untuk penggelapan mengalami peningkatan dari 7 kasus menjadi 12 kasus. Pengrusakan dari 1 kasus tahun 2021 menjadi 2 kasus. Ini untuk KDRT juga mengalami peningkatan dari 2 kasus tahun 2021 jadi tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 4 kasus. Korupsi juga sama, mengalami peningkatan di tahun 2022 2 kasus. Narkoba mengalami peningkatan dari 15 kasus tahun 2021 untuk tahun 2022 16 kasus. Yang mengalami penurunan di sini temuan mayat tahun 2021 10 kasus, namun di tahun 2022 mengalami penurunan 8 kasus. Kebakaran juga sama, mengalami penurunan tahun 2021 9 kasus, 2022 6 kasus. Tambah dengan pencabulan terhadap anak tahun 2021 6 kasus mengalami penurunan, di tahun 2022 4 kasus. Nah, ini kalau kasus-kasus yang menonjol untuk tahun 2021 ini, 2022 ini baru tanggal 24 kemarin, 24 Desember 2022 kemarin ada kasus penemuan mayat dengan atas nama Budi. Ya. Sorry. Martin Arianto, saudara Martin Arianto. Ini korbannya yang melapor Budi. Nah, untuk kasusnya sudah ditangani dan untuk penangkapan pelakunya sudah dilakukan, sudah ditangani oleh Polres. Rekan-rekan dari Reskrim Polres bekerjasama dengan Polsek Petang Tutui dan Polsek Bintang Ara, unit Reskrim Polsek Bintang Ara, di mana pelaku sudah diamankan pada tanggal 26 Desember pukul 3 dini hari di desa Panahan, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong. Ini terkait dengan data lalu lintas. Ini lalu lintas cenderung mengalami peningkatan dari jumlah laka tahun 2021 sejumlah 30 personil dan 30
kasus, tahun 2022 mengalami peningkatan sejumlah 49 kasus. Untuk korban meninggal ini di tahun 2022 mengalami peningkatan dari 13 kasus lagi 13 orang meninggal di tahun 2021. Di tahun 2022 21 orang. Luka berat juga, luka berat mengalami penurunan. Tahun 2021 25 orang, tahun 2022 21 orang. Kerugian mengalami peningkatan. Kerugian materinya tahun 2021 147.100.000. Di tahun 2022 mengalami peningkatan 247.650.000. Untuk jumlah tindakan pelanggaran naik drastis. Ya mungkin karena memang di tahun 2021 masih diberlakukan pembatasan dan pergerakan orang dan barang yang melintasi jalan pun dibatasi, jadi itu berpengaruh terhadap penindakan pelanggaran. Tahun 2021 35 pelanggaran, tahun 2022 836 penindakan pelanggaran. Ini mengalami peningkatan yang drastis. Sama semua mengalami peningkatan. Proses sampai ke pengadilan negeri juga mengalami peningkatan dari 35 kasus dari tahun 2021, tahun 2022 836 kasus. Yang divonis pun juga tahun 2021 35 orang, tahun 2022 836 orang. Itu yang sudah divonis, dan beda mengalami peningkatan dari 3.003.000 tahun 2022 79.566.000. Kasus menonjol tahun 2022 kemarin juga, Senin kemarin tanggal 26 Desember 2022 terjadi laka beruntun di desa Jalan Ampah, ya kami layang desa Kupang Baru, Kecamatan Paku, Batu. Kasus narkoba, perbandingan kasus narkoba tahun 2021-2022 mengalami, kalau jumlah kasus mengalami penurunan. Tahun 2021 18 kasus, turun menjadi 16 kasus tahun 2022. Namun terjadi peningkatan pada barang bukti. Di sini tahun 2021 124,57 gram, untuk tahun 2022 1066,93 gram. Ini mengalami peningkatan untuk jumlah barang bukti, dan untuk ekstasinya ini mengalami peningkatan juga dari 0,6 gelas butir ya kita jadi. Nah, untuk jumlah tersangkanya untuk kasus narkoba mengalami kenaikan tahun 2021 19 tersangka, tahun 2022 21 tersangka. Ini kasus-kasus perbandingan kasus baik reskrim, lantas dan narkoba. Untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sampai dengan selama tahun 2022 ini yang sudah dilaksanakan itu operasi keselamatan, operasi Wanalaga, operasi Patuh, operasi Ketupat, operasi Bidang Kabinnya, operasi Peti Antik dan Sidra. Ini yang sedang berjalan. Kita ketahui bersama bahwa kita masih tetap melakukan KRJJ Polres Banting, melakukan kegiatan Cikon, Kaptimmas Jelang Natal dan Tahun Baru, dan standby on call tahun pada hari Sabtu dan Minggu. Ini kita juga masih melaksanakan operasi lilin Kelabang 2022. Terkait dengan pelanggaran disiplin anggota, ini mengalami penurunan. Tahun 2021 13 personil yang melakukan pelanggaran disiplin, namun di tahun 2022 terkait ini lah
Ada beberapa pertanyaan Ya. yang terkait di TKP Bentot itu, apakah benar tersangka ini residivis dan pernah melakukan pembunuhan sebelumnya di provinsi tetangga seperti itu? Itu satu. Dan saya juga minta perkembangan terkait meninggalnya karyawan di SGM sampai saat ini bagaimana? Yang ini kah? Yang anggota TBBR TBR. itu bagaimana sampai saat ini? Tindak lanjut. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang saat ini sedang berjalan. Terakhir kan kemarin informasinya sudah dilakukan rekonstruksi ulang, dan bagaimana tanggapan dari Polres atas ada pernyataan dari LBH Palangkaraya. Dan ketiga, selanjutnya tadi Kapolres menyebutkan ada 2 kasus korupsi yang ditangani di tahun 2022. Apa aja itu, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti saya menjawab secara saja nanti dilanjutkan dengan Kasat Reskrim untuk menjelaskan secara teknis untuk perkembangan kasus terkait dengan kasus kemarin di Kota Batu. Kami sudah bekerja keras, artinya sudah melakukan penangkapan dan penahanan, mengamankan tersangka. Untuk selanjutnya kita masih melakukan pengembangan, ya, apakah yang bersangkutan itu residivis. Saat ini kami masih melakukan pengembangan. Jadi kami akan kabari, kami akan sampaikan kalau ada informasi atau ada akan yang kedua terkait dengan kasus pembunuhan di SGM. Memang awalnya ini kasus ini cukup lama dan memang masih kami lakukan upaya-upaya untuk penyelesaian kasus ini. Untuk kelanjutan daripada kasus ini kami sudah memeriksa saksi ahli, sudah mengirimkan beberapa barang ke saksi ke lapor, ya, dan nanti Pak Kasat Reskrim akan memeriksa, terus kita mencari bukti tambahan, ya, untuk saksi-saksi untuk melengkapi, dan juga ada kaitannya, ada hubungannya dengan kasus tersebut. Tapi yang pasti kami tetap akan berupaya. Itu janji saya pun, saya akan upayakan kalau sebisa mungkin kita harus ungkap kasus itu, karena itu kasus yang memang itu atensi. Dan itu saya pun juga sudah sampaikan ke teman-teman reskrim, kita harus segera upaya. Namun ya tetap namanya juga kita manusia, kita upaya semaksimal minta dukungan dari rekan-rekan untuk bisa bantu kami juga memberikan berbagai informasi terkait dengan kasus tersebut. Terus kasus terkait dengan kasus dugaan korupsi. Ya, 2 kasus kemarin akan setelah itu, dan kasus yang kemarin sudah selesai. Kita sudah tetapkan tersangkanya dan sudah dilakukan prosesnya. Nanti Pak Kasat nanti teknisnya dijelaskan pembahasan. Terus apa tadi satunya? Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu juga sudah teman-teman tahu sendiri. Artinya Bios kan yang tersangkanya sudah Kita. sudah masuk. Nah, ini masih tetap nanti strategi Pak Kasat. Ya. Terima kasih, silakan Pak Kasat, silakan tambahkan apa yang silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak Kapolres Indonesia atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian. Ada beberapa pertanyaan tadi yang menurut saya mungkin itu kasus-kasus yang atensi 2022. Pertama tadi terkait dengan kasus pembunuhan yang terakhir, yang terbaru ya. Kalau untuk data terkait dengan residivis, kami masih mengecek kebenarannya karena itu memang sampai dengan saat ini masih belum ada rekaman jejak dari tersangka sendiri. Tapi karena ini masih dalam proses pemeriksaan, proses penyidikan, kita akan tetap dalami. Kalau untuk terkait dengan Kalsel ataupun nanti ada di Kalteng, nanti akan kita coba masukkan ke dalam unsur pasalnya karena itu kan berbeda.
Tapi untuk sementara masih belum ada data terkait dengan informasi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus PPBR, beberapa saksi ahli sudah kita periksa terkait dengan perkara ini. Memang ini perjalanannya cukup panjang. Kalau kita lihat dari sebelum saya masuk di sini itu sudah terbit LP-nya, tetapi saya selalu berkoordinasi dengan baik itu pihak Satker yang lebih tinggi Polda ataupun dari Puslap 4 dari Surabaya. Kita tetap mengirimkan barang buktinya, dan kemarin memang ada beberapa kendala terkait dengan barang bukti ini. Nah, kita akan coba masuk dengan cara melakukan BAP tambahan, karena ada beberapa saksi yang kita lakukan pemeriksaan itu lebih dari 5 kali sudah. Nah, karena tidak sinkronnya keterangan dari saksi-saksi ini, maka kita memerlukan waktu yang sedikit lebih panjang dengan mencari saksi-saksi tambahan yang lain, baik itu dari internal perusahaan ataupun dari eksternal itu sendiri. Kita akan tetap melakukan upaya pendalaman. Semua kita tempuh dengan teknik-teknik penyelidikan yang sudah kita kerahkan cukup banyak pihak. Mungkin kita juga butuh dukungan dari rekan-rekan wartawan, manakala nanti ada informasi kita akan cocokkan. Karena begini, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu bukan hal yang mudah dan tidak boleh sembarangan. Walaupun sudah ada dugaan-dugaan, kalau kita bicara bahasa hukum, kita harus mempunyai alat bukti yang kuat. Nah, itu yang sekarang lagi ingin dikejar dari rekan-rekan penyidik, baik itu gabungan dari Polres ataupun kita selalu berkoordinasi dengan Polda. Saksi-saksi tambahan ini mungkin mudah-mudahan bisa kita lakukan pengungkapan. Kembali lagi, kita butuh kerjasama banyak pihak karena ini kasusnya cukup tertutup. Mudah-mudahan kita bisa mengungkap sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga tadi Korupsi. ya. Untuk perkembangan kasus korupsi ada 2 perkara, yaitu pakannya dan ayamnya. Makanya tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres terkait dengan apa sih yang dinaikkan, kemudian progresnya sudah seperti apa. Ada tambahan kemarin dari BPKP sudah kita coba lakukan koordinasi, sementara berkas masih berjalan. Jadi tunggu saja untuk perkembangannya nanti seperti apa. Mudah-mudahan target kita segera selesai di bulan Desember itu. Belum ada penentukan tersangka, Sudah. Sudah. Ada berapa orang nggak? Sementara masih ada 2. Ada 2. Inisial nggak? Dinas atau dari luar? Dari penyidikan. Dari kontraktor nggak? Ya. Dan izin untuk estimasi kerugian negaranya ada nih berapa misalnya? Untuk kita sampaikan kerugian negaranya masih coba kita susun. Memang sudah ada, cuman belum bisa kita rilis. Ada kemungkinan Ada sampai 2 miliar nggak? ya. Ada sampai 2 miliar. Kalau untuk angkanya belum bisa kita sampaikan. Kemudian untuk yang nomor 4 tadi terkait dengan pelecehan ya. Pelecehan saudara SN. Nah, saudara SN ini kemarin ada B19. B19 dari Kejaksaan akan dilakukan upaya dikonfrontir dari saksi ini. Akan tetapi ada kendala, yaitu dari pihak korban tidak mau. Nah, makanya nanti dari B19 ini akan kita coba jawab dengan upaya berkoordinasi dengan ahli psikologis. Terkait dengan kondisi korban ini, kita tidak bisa memaksakan. Apabila dari korban ini menjadi trauma, nanti biar dari saksi ahli psikologis yang akan membantu menjawabnya. Jadi terkait dengan perkembangannya seperti itu sampai dengan saat ini. Cukup. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih ya rekan-rekan.